Pagi ini beta masuk dalam tema firman Tuhan pagi ini. Bapak Dedi kasih tema itu tentang menang atas pencobaan. Ya. Tema menang atas pencobaan ini tema yang sekali lagi beta selalu merasa bersyukur setiap dapat tema khotbah, karena buat beta itu tema yang luar biasa. Setiap dapat tema apapun itu tema yang luar biasa. Kenapa? Karena dari setiap tema khotbah yang kita dapatkan setiap minggunya, itu tuh kita sedang berproses supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang semakin cinta Tuhan, menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang punya kualitas karakter hidup kepada Tuhan tuh lebih lagi. Ya. Jadi ketika dapat satu tema tuh, beta berharap sih di sini nggak ada yang temanya itu aja, paling khotbahnya cuma gitu-gitu doang, ya. Ini paling nanti isinya tentang ini, tentang itu. Enggak, beta nggak mau seperti itu. Beta mau kita semua sama. Kita semua tuh apapun temanya yang kita dapat itu, kita semua semangat, antusias. Wah, dapat pelajaran apa nih hari ini? Amin. Ya, tema menang atas pencobaan, ya, pencobaan, masalah, ujian. Semua kita selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan terus berhadapan dengan yang namanya masalah, ujian, pencobaan. Ya, setiap kita selama kita masih hidup di dunia, bernafas dengan paru-paru, ya, jantung berdetak, itu pasti kita akan terus menghadapi yang namanya masalah dan ujian. Benar atau benar? Atau di sini ada yang nggak ada masalah? Boleh tunjuk tangan kalau nggak ada yang masalah, biar beta belajar gimana caranya. Ya, semua kita pasti akan dihadapkan dengan masalah, karena ketika kita hidup di dunia itu kita akan terus diproses. Kita akan terus diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sempurna. Ya. Karena itu, masalah-masalah itu pasti akan datang. Jadi jangan pernah berpikir, wah kira-kira kita bakal dapat masalah nggak ya? Enggak, jangan berpikir gitu. Ini bukan tentang kira-kira kita dapat masalah atau enggak, tapi kita kira-kira masalah apa lagi ini yang akan kita hadapin. Bukan beta mentakut-takuti, mengimani setiap kita akan punya masalah, bukan. Kita harus rubah sudut pandang kita. Kita punya masalah itu bukan karena kita untuk dijatuhkan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita bukan dijatuhkan, tapi kita akan menjadi bangkit. Ya, seperti bola basket. Beta itu hobi banget main basket, saudara, ya. Beta sering bilang, bola basket itu kalau dia dijatuhin ke bawah, dia akan mantul balik lagi ke atas. Bounce back-nya tuh ada. Ya. Semakin keras bola itu dibanting, semakin tinggi bolanya akan naik. Nah, begitu juga kita. Kita mau dijatuhkan berapa kali dengan pencobaan, dengan masalah, dengan ujian, kita harus bisa menjadi bola basket itu, ibarat seperti bola basket yang bounce back, naik ke atas. Ya. Kuncinya apa? Bola basketnya itu jangan kosong. Bola basket itu jangan nggak ada anginnya. Kalau bolanya kempes, mau dibanting sekuat apapun, dia akan tetap di tanah. Amin. Tapi kita mau menjadi pribadi yang hati kita tuh terisi penuh dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya. Jadi mau masalah sebesar apapun dalam hidup kita, kita bisa melewatinya, kita bisa bangkit, bounce back lebih tinggi. Jadi dalam menghadapi masalah ini ada dua tipe manusia juga, saudara. Yang pertama yang tadi, dia bisa bangkit. Yang kedua, dia kalah akan masalah. Dia tetap di bawah tadi, seperti bola yang tidak ada anginnya, isi angin. Kita tinggal milih, kita lihat kita mau jadi pribadi yang mana. Udah pasti wajib harus kita menjadi pribadi yang bangkit, udah gak ada pilihan lain. Ya, nggak mungkin kita mau jadi kita jadi pribadi yang kalah aja. Ada nggak yang mau jadi kalah di sini? Pribadi yang kalah? Nggak ada pasti. Pasti semua menjadi pribadi yang bangkit. Cuman yang jadi masalah adalah kebanyakan sekarang, ya, orang-orang Kristen, ya, itu akhirnya kalah akan masalah. Banyak nggak orang-orang Kristen yang akhirnya memilih untuk bunuh diri ketika menghadapi cobaan atau masalah? Banyak, ada juga. Terakhir yang viral di Malang, ya, seorang mahasiswa NTT itu bunuh diri. Dan ada cuplikan videonya ketika dia menyembah Tuhan dengan gitar dengan kawannya. Itu membuktikan bahwa ada juga orang-orang Kristen yang akhirnya nggak kuat menghadapi masalah, kalah menghadapi masalah itu. Akhirnya dia diselimuti oleh masalah tersebut, diselimuti oleh ujian tersebut. Salah satu tanda kita kalah terhadap masalah apa? Kita tuh dikuasai penuh oleh masalah itu.
Ketika kita dikuasai penuh oleh masalah itu, yang ada di pikiran kita, putus asa, merasa lemah, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa berbuat apa-apa, ya, patah semangat. Lebih berat lagi kalau kita sampai tawar hati karena masalah. Itulah yang akhirnya menyebabkan kita kalah terhadap masalah tersebut. Makanya kita anak-anak Tuhan itu kita harus membekali diri kita, harus membekali hidup kita betul-betul bagaimana caranya kita supaya kita mampu melewati dan menghadapi setiap proses dan masalah, ujian, masalah, pencobaan dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang jangan mau dikuasain masalah. Contoh simpelnya, kalau orang yang habis putus cinta, kalau dia kalah akan masalah, dia dikuasai masalah, dia sedih, putus asa, menyendiri, galau, stres di kamar, akhirnya tadi jembatan dilibat, bunuh diri, lompat. Ya. Tapi kita sebenarnya bisa bangkit mengalahkan masalah tersebut. Gimana? Ya, ada juga pribadi yang ketika putus cinta dia bilang, wah, terima kasih Tuhan, ternyata dia bukan yang terbaik buat beta. Mati satu, tumbuh masih banyak ikan di. Jadi kita nggak tenggelam dalam masalah. Kita punya sudut pandang yang beda. Kalau kita terus sudut pandang kita kalah, kita lemah, kita nggak bisa apa-apa kalau nggak tanpa dia. Setiap manusia itu diciptain paru-paru masing-masing, jantung masing-masing. Kalau kita putus sama pacar kita itu bukan berarti kita nggak bisa hidup. Kita bukan napas pakai paru-paru dia. Jantung kita berdetak bukan pakai jantung dia. Kaki kita jalan bukan pakai kaki dia. Kenapa kita putus? Kita yang diam di kamar doang nggak kemana-mana. Ya, jadi kita itu dalam menyikapi suatu masalah, kita tuh harus bisa lebih kuat dari masalah itu. Kita harus bisa menguasai masalah itu. Ya, masalah itu boleh ada, masalah itu boleh datang, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada masalah. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang lebih kuat daripada masalah. Jadi bilang kanan kiri, masalah itu biasa bro. Satu biasa bro. Kita punya Tuhan yang lebih hebat bro. Amin. Nah, untuk mempelajari suatu masalah bagaimana cara kita menyikapinya, kita harus tahu dulu tujuannya. Kenapa? Pasti ada maksud tujuan kenapa masalah itu terus ada di kita. Pasti ada tujuan nih kenapa masalah itu kita. Ya, yang beta dapat itu masalah datang itu untuk menilai kualitas rohani kita. Masalah datang itu, pencobaan, ujian ada itu untuk menilai kualitas rohani kita. Semakin kita kuat, semakin kita bangkit, kualitas rohani kita akan terus meningkat. Kita akan terus menjadi pribadi kualitas rohani yang mulia di mata Tuhan. Jadi kualitas rohani kita itu sedang diuji. Ya, bagaimana kita menyikapinya itu. Jangan kita ada masalah pikirnya, ini karena beta susah lah ini. Beta ada buat apa ini? Mungkin beta pun nenek moyang dulu ada kubur apa kok, makanya beta masalah son habis-habis. Mungkin beta pun kakek ini ada kubur apa kok di belakang rumah, makanya beta pun masalah nggak habis-habis. Enggak, bukan itu saudara. Masalah itu ada supaya kita memurnikan hati kita, supaya kualitas kita itu meningkat. Kalau kualitas kita meningkat, kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani juga. Enggak cuma ada masalah sedikit tersinggung, ya. Beda, kualitas rohani kita tuh kelihatan, dan itu bisa menjadi buah-buah roh dalam hidup kita. Kualitas rohani, kalau kita bicara kualitas rohani dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita harus memahami betul itu. Jadi, pas ada masalah, pola pikir kita udah beda. Tuhan mau apa nih dalam hidup beta? Tuhan mau apa yang beta kerjakan buat Tuhan dalam hidup beta? Jangan berpikir, Tuhan kenapa sih kok beta dapat masalah lagi. Justru kalau hidup kita nggak ada masalah, bahaya saudara. Hidup kita akan stagnan. Roh kita tidak akan terbakar. Hidup kita akan jalan di tempat. Ya.
Dan masalah kita, pertandingan kita, ujian kita berbeda-beda setiap orang, macam-macam. Masalah beta belum tentu sama dengan masalahnya Kak Hendrik. Masalah beta belum tentu sama dengan masalah Kak Debi, dengan Maheni, dengan yang lain di sini semua. Kita punya masalah berbeda-beda. Tetapi jangan heran juga kalau kita dapat masalah yang sama ulang-ulang. Jangan heran. Kenapa? Ya. Analoginya seperti seorang pelajar, seorang siswa. Kita dulu pernah sekolah semua ya. Maheni juga seorang guru. Seorang siswa kelas 1 misalnya. Dia ujian ulangan matematika tentang perkalian. Ya. Bu guru wali kelas udah siapin soal. Kita ulangan hari ini matematika. Terus kita nggak lulus di nilai itu. Terus gurunya bilang apa? Remedial, ujian ulang. Ujian ulang soalnya sama nggak? Apa soalnya beda? Oh besok ujian ulang, ujiannya tentang algoritma, sin cos tangen, mati saudara, masih SD, belum tahu apa-apa. Atau soalnya tentang tambah-tambahan, kayak anak TK, 1 tambah 1, 2 tambah 2. Padahal level dia udah di perkalian. Akhirnya ulangannya apa? Sama perkalian. Begitu juga dengan kita. Nggak heran kalau masalah kita datangnya ulang-ulang. Sekarang kita belum lulusnya di mana? Lemahnya di mana? Oh beta orangnya nggak bisa tahan emosi, beta orangnya gampang tersinggung. Akan terus ketemu sama orang-orang yang buat kita tersinggung kalau kita belum bisa berubah saudara. Kita mengharapkan suatu perubahan dalam diri kita, kalau kita nggak melakukan apa-apa itu juga sama aja, kosong saudara. Jadi jangan heran kalau kita tuh orang mudah tersinggung, kok kenapa Tuhan beta terus ketemu orang yang buat beta tersinggung, baru ketemu A dia ngomong udah nyakitin beta. Ke tempat B ketemu orang B menyakiti beta, ke tempat C yang kita. Introspeksi diri, koreksi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, koreksi hati kita bagaimana. Hati kita udah murni belum di mata Tuhan? Kalau belum itu, jangan heran ulang-ulang. Kemanapun kita pergi, dapat lagi orang yang membuat kita tersinggung. Kemanapun kita pergi, dapat lagi orang yang membuat kita sakit hati. Ya, karena itu kita sama-sama belajar dan sama-sama berproses untuk mengerti maksud Tuhan dalam setiap masalah dan percobaan atau ujian yang kita dapat. Sekali lagi untuk melihat kualitas rohani kita, supaya kualitas rohani kita meningkat dan kualitas rohani kita menjadi semakin mulia di mata Tuhan. Amin. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita juga kita harus mengejar itu kualitas rohani kita setiap hari. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata memang salah satunya untuk meningkatkan kualitas rohani kita adalah dengan melewati ujian atau melewati masalah. Itu salah satu cara meningkatkan kualitas rohani kita. Sebagai contoh, bangsa Israel ketika dia dibawa ke padang gurun, ya, selama berapa lama? 40 tahun, dan ada maksud Tuhan di situ. Pencobaan memang datangnya, firman Tuhan katakan, bukan dari Tuhan, dari iblis ya. Jadi nggak ada yang bilang, Tuhan kenapa Tuhan cobai aku? Nggak ada. Firman Tuhan udah jelas bilang, pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Seperti contohnya bangsa Israel. Dia berputar-putar di Mesir selama 40 tahun. Ada maksud tujuannya kenapa itu diizinkan. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 2. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Ulangan 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada atau tidak ya. Memang kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk kita melewati suatu masalah, suatu cobaan. Kenapa? Supaya kita bisa direndahkan hatinya. Ya. Supaya kita juga berpegang. Kita mau lihat kita ini berpegang gak pada perintahnya? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tadi? Ujung-ujungnya kita, kualitas rohani kita, wah ternyata kualitas rohaninya Dr. Billy dikasih masalah sedikit, mundur dari pelayanan. Ya. Beta ada masalah sedikit, gak mau khotbah di atas mimbar.
Pernah saudara, beta pernah bilang, pernah saksikan waktu itu. Ketika anjing kesayangan mati itu, brownies mati kan tuh pas mati di hari Rabu, Minggu pas khotbah. Itu rasanya mau mundur saudara. Cuman anjing mati aja mau mundur. Lemah enggak? Iya kan? Tapi ya itulah namanya proses. Ya. Kita ini sedang berproses menuju kedewasaan rohani, kualitas rohani yang meningkat, yang mulia di mata Tuhan. Ya. Itulah proses. Kau bilang, wih anjing mati ya, baru anjing mati saya sonde mau khotbah lagi. Itu beta sempat omong Mama Lucy, minta ganti dengan Kak Hendrik waktu itu. Tapi Mama Lucy kuatin lagi. Itulah gunanya kita ada penopang, ada orang tua kandung, orang tua rohani. Kita menjadi pribadi orang tua yang betul-betul membimbing anak-anak kita secara rohani. Ya, yang belum punya anak, kita membimbing adik-adik rohani kita secara rohani. Kalau kitanya aja nggak bisa kasih secara rohani, gimana kita mau terima konseling dari teman kita, dari jemaat? Ya. Jadi memang Tuhan itu memang hebat saudara, dia itu luar biasa. Dia itu nggak pernah meninggalkan kita yang betul-betul kasih, ini udah lewatin sendiri, enggak. Cuma terkadang justru kitanya yang sok-sokan mau jalan sendiri, udah tahu nggak bisa, mau pakai kekuatan sendiri lagi. Yang ada kita tadi dua, bukan bangkit malah tambah jatuh. Ya. Jadi kita belajar pagi ini ada 3 kunci agar kita bisa menang atas pencobaan atau masalah. Kalau misalnya 3 kunci, yang pertama, kuasai pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, yang pertama kuasai pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikiran kita itu menjadi medan besar saudara, bagi kita untuk menghadapi satu masalah, menghadapi satu percobaan. Pikiran kita itu betul-betul menjadi suatu medan yang besar. Kenapa? Karena pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Ya, pikiran kita itu nanti akan mempengaruhi apa yang akan kita perbuat, terutama dalam menghadapi masalah. Karena itu sangat penting bagi kita bahwa untuk pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau pikiran kita isinya cuman beta nggak bisa, beta ini terbatas, beta ini nggak mampu, ada masalah apa pikiran kita? Ya udah, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi kalau pikiran kita punya pikiran firman Tuhan, ya, kita percaya setiap masalah yang ada di kita itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Kita tahu ini masalah hanya sepele. Ya. Jadi kita tahu berbeda pola pikir kita ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan ketika kita memakai kekuatan sendiri, itu akan sangat berbeda saudara. Karena itu penting sekali pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Yesus sendiri kasih contoh buat kita. Dalam Matius 4 berapa kali dia diuji oleh iblis? 3 kali dia dicobai. Yang pertama ketika dia sedang berpuasa 40 hari 40 malam, iblis bilang apa? Ya, iblis bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Terus yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan jawab, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percobaan kedua, Yesus diajak ke bubutan bait Allah, disuruh menjatuhkan dirinya. Ya. Dibilang kalau kamu jatuhkan dirinya, malaikat pasti akan menolongmu, kakimu bahkan tidak akan terantuk ke tanah. Tapi apa tanggapan Yesus? Yesus bilang lagi, ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Cobain lagi yang ketiga, dibawa ke puncak gunung paling tinggi, dikasih lihat bumi dan kemegahannya, dunia dan seluruh kemegahannya. Ya. Lalu iblis menyuruh Yesus untuk bersujud, menyembah dia.
Dia akan memberikan seluruh. Sekali lagi, apa reaksi Yesus? Jawaban Yesus apa? Dalam ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari sini kita belajar, ketika Yesus dicobai, Yesus melawannya dengan apa? Firman Tuhan. Apa yang dikatakan dia itu bukan berasal dari pikirannya dia. Kalau berasal dari pikiran dia, mungkin dia jawabnya, wah lu setan, ngapain lu kodein gua? Gua ini Tuhan, lebih tinggi daripada lu. Tapi jawaban dia nggak kayak gitu. Yesus punya jawaban, sebab ada tertulis. Semua jawabannya sebab ada tertulis. Berarti dia punya pikiran firman Tuhan, punya dasar firman Tuhan. Maka itu ia mampu melewati setiap cobaan yang iblis kasih. Ya, dari sini kita belajar bahwa kita harus punya pikiran tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya kita punya pikiran tentang firman Tuhan? Udah pasti nggak lain dan nggak bukan. Baca firman Tuhan. Punya waktu intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa diingetin terus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan? Karena itulah dasar pedoman hidup kita. Bagaimana kita punya pikiran firman Tuhan kalau kita aja nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab? Baca Alkitab seminggu sekali di gereja dan ayatnya lompat-lompat kayak gini. Ntar nanti dari Matius, besoknya nanti masuk ke Yakobus, besoknya nanti masuk ke Mazmur. Kita harus punya waktu pribadi untuk baca firman Tuhan. Amin. Kita harus punya waktu pribadi untuk baca Alkitab. Ya. Alkitab itu ibarat seperti kompas dalam hidup kita. Kalau kompas itu biasa dipakai oleh pendaki-pendaki atau penjelajah-penjelajah, ya, untuk melihat arah mata angin, kemana dia harus melangkah. Benar nggak? Dia mau lihat, oh, arah matahari terbit di arah timur. Kita harus lihat kompas ke arah timur, jalan ke arah timur. Kompas ke arah mana timur, ikut jalan. Alkitab juga gitu dalam hidup kita. Harus jadi pedoman hidup kita. Kemana mau kita melangkah, kemana kita mau membawa diri kita, kemana mau kita, apa yang kita lakukan, kemana pelayanan kita itu akan dibawa, kemana pergumulan kita akan bawa, pedomannya ada di Alkitab, di firman Tuhan. Karena itu jangan pernah malas-malas, jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi harus betul-betul mempergunakan firman Allah itu senantiasa sebagai alat senjata rohani kita. Kita itu berperang bukan dengan senjata, bukan dengan tangan kita, bukan dengan batu, bukan dengan pistol, pisau dan lain-lain. Kita itu berperang dengan firman Tuhan, dengan pedang roh itu mengalahkan semuanya. Amin. Jadi betul-betul kita harus benar-benar mengerti ini, bahwa yang pertama harus kuasai diri kita dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau menang, kita harus kuasai diri kita dengan firman Tuhan. Dalam suatu pertandingan itu ada menang, ada kalah, saudara. Ya. Ada menang, ada kalah. Pilihannya kita mau menang atau mau kalah. Memang dalam pertandingan sepak bola ada yang namanya seri. Tapi kalau kita sedang bertanding di dunia, ada nggak seri? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, adanya menang atau kalah. Cuma pendapat manusia kadang-kadang ada yang terlihat kita seperti seri. Contohnya apa seperti seri? Di gereja kita haleluya, di luar kita halelupa. Seri, saudara, imbang. Tapi itu menurut manusia. Kalau menurut firman Tuhan enggak ada tuh seri. Pokoknya iya katakannya, enggak katakan enggak. Tetap kita harus, kalau kita seperti itu, kita tetap dikatakan bahwa kita kalah. Karena kita enggak mampu menguasai diri kita. Penguasaan diri kita enggak mampu melewati itu. Kita tetap kalah dengan kedagingan kita. Amin. Jadi yang pertama adalah kuasai diri kita dengan firman Tuhan. Ya. Poin yang kedua, bagaimana kita mampu melewati masalah itu adalah memahami sebuah proses. Nah, ini penting juga, saudara.
memahami sebuah proses. Yakobus 1 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Jadi poin yang kedua, kita harus memahami sebuah proses. Kenapa ayat ini yang diambil? Karena beta menangkap bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa akhirnya beta hubungkan dengan sebuah proses? Karena banyak seringkali kita ketika kita ada masalah, kita maunya masalah itu cepat-cepat selesai. Kita maunya masalah-masalah itu cepat diangkat dari hidup kita. Kita maunya segala sesuatu itu, masalah, ujian, pencobaan itu cepat luput dari kita. Padahal kita nggak tahu. Ketika kita bertahan dalam pencobaan itu, kita adalah orang berbahagia. Dan ketika kita bertahan dalam pencobaan itu, ada proses yang sedang kita lewati. Ya, bertahan dalam percobaan juga bukan berarti kita bertahan ya gitu aja, diem aja, diintimidasi, ditindas, enggak. Kita bertahan juga, kita harus minta kekuatan sama Tuhan. Karena itu kalau kita ada masalah, kita doanya Tuhan, jangan terlalu Tuhan, cepat selesaikan masalah dalam hidup. Tuhan dituntut-tuntut jadinya. Tuhan, beta mau masalah beta besok udah selesai. Beta mau sakit beta besok udah sembuh. Masalah keuangan beta besok teratasi. Masalah keluarga beta besok udah selesai. Jadi kita yang ngatur Tuhan. Yang ada Tuhan jadi merasa yang ada jadi kita seperti menuntut Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjalan dalam sebuah proses. Ya. Jadi doanya sama Tuhan udah bukan ingin masalah selesai lagi. Balik lagi doanya sama Tuhan. Tuhan, mengucap syukur, terima kasih atas masalah yang ada, ujian yang sedang saya hadapi. Ajar beta untuk mengerti, ajar saya untuk mengerti maksud Tuhan atas masalah ini. Ajar beta untuk mengerti apa yang harus beta lakukan. Dan berikan kekuatan kepada beta untuk bertahan dalam masalah ini. Amin. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, kita punya hati yang gak tertekan jadinya. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Dan kita yakin, kita punya iman, kita percaya kalau Tuhan itu gak akan ninggalin kita. Firman lagu pujian tadi bilang Tuhan akan menggenggam tangan kita dengan tangan kanannya. Terus kenapa kita masih nangis di pojokan? Ya, nangis itu sebuah proses dan itu memang suatu hal yang wajar dan suatu hal yang harus dilalui juga. Bukan berarti kita ada masalah kita nggak boleh nangis, enggak. Tetapi setelah nangis itu apa bounce back kita? Apa sikap kita? Ya. Jadi kita itu belajar bahwa kita tuh harus memahami sebuah proses. Dan ketika kita berdoa kita minta kekuatan. Sekarang kekuatan itu datangnya dari mana? Dalam menghadapi masalah. Firman Tuhan udah katakan. Ya. Dalam Yesaya 30 ayat 15 kita bisa baca bersama-sama. Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal dan terletak, tetapi kamu enggan. Kita ada masalah, ada percobaan. Tenang, masuk kamar, tenang, berdoa. Tuhan udah kasih tahu, udah ajarin kita. Letak kekuatan kita itu tenang dan percaya. Percaya dengan apa? Dengan berdoa, dengan iman kita. Kebanyakan kita ada masalah nggak tenang, langsung angkat handphone, telepon teman. Lu tahu nggak nih, gue ada masalah ini, ini. Curhat, udah gitu bukan ke kakak rohani lagi, ke orang yang nggak ngerti Tuhan. Udah pasti solusinya solusi dari dunia. Beta ada utang banyak, beta ada keperluan banyak nih. Ya udah, lu utang aja, gue pinjemin uang.
Akhirnya belajar ngutang, yang nggak pernah ngutang belajar ngutang. Karena dia salah menyikapi. Bagaimana harusnya dia cari kekuatan dia. Ya. Jadi dalam Yesaya 30:15 dikatakan, sudah tahu ya, kekuatan kita adalah tenang dan percaya. Kenapa akhirnya banyak orang masuk rumah sakit jiwa? Karena gangguan jiwa, saudara. Karena ketika dia ada masalah, dia nggak tenang. Dia menggunakan akal pikirannya sendiri buat menyelesaikan itu masalah. Sementara kita ini terbatas. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita menggunakan akal pikir kita. Kita pikir, ini menyelesaikan A harus dengan B. Ternyata gagal, dengan C, dengan D. Semua pikiran kita semua udah keluar, stresor kita semua udah meningkat. Masalahnya nggak selesai, malah tambah gede. Akhirnya stres sendiri, saudara. Itulah makanya kita kalau ada masalah harus tenang dan percaya. Berdoa sama Tuhan. Amin. Jadi yang kedua itu memahami sebuah proses. Beta sangat yakin kalau Tuhan kita itu Tuhan yang menyukai sebuah proses. Cuman seringkali kita yang gak suka sebuah proses. Kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah hidup kita sekarang, detik ini juga untuk diselesaikan, bisa gak? Bisa, sangat bisa. Kalau Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita sekarang saat ini juga disembuhkan, bisa gak? Bisa. Masalah keuangan kita langsung tiba-tiba ntar pulang gereja ada orang yang telepon untuk memberikan berkat pada kita karena kita punya masalah keuangan. Bisa gak? Bisa. Tapi kalau Tuhan melakukan itu, kita nggak ngerti namanya proses. Tuhan itu nggak mau cuma mengubah keadaan kita doang, tapi Tuhan juga mau mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah kekudusan kita, kerohanian kita. Itu yang lebih penting dibanding merubah keadaan kita. Merubah keadaan kita tuh Tuhan mungkin hanya membalikkan telapak tangan doang, selesai, masalahnya ketutup, blek. Tapi kita nggak jadi apa-apa. Tapi melalui sebuah proses, beta sangat yakin yang dirubahkan itu bukan cuma keadaan. Hidup kita dirubahkan, hati kita dirubahkan, pikiran kita dirubahkan. Kalau semua itu dirubahkan, otomatis keadaan kita akan berubah dengan sendirinya. Amin. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa proses itu penting. Jangan terburu-buru untuk mengambil jalan pintas. Ya, jangan terus-menerus menuntut supaya masalah itu cepat selesai. Tetapi harus tanya sama Tuhan, apa Tuhan maksud Tuhan dalam hidup beta untuk masalah ini? Apa yang harus beta lakukan? Apa yang harus beta perbuat? Tuhan bantu beta. Tuhan bantu beta untuk bertahan, kasih kekuatan. Itu yang harus kita lakuin. Supaya kita bisa melewati proses masalah itu. Dan kita dapat sampai ke titik kemenangan dalam setiap proses dan setiap masalah hidup kita. Ya, Tuhan itu memang lebih tertarik merubah sikap kita, merubah hati kita dibanding merubah keadaan kita. Karena itu kalau kita sedang proses, kita jangan menggerutu, mengeluh ya secara manusiawi mungkin mengeluh masih bisa. Tapi kita jangan jadi marah-marah, menggerutu sama Tuhan, salahin Tuhan. Tuhan kenapa beta udah pelayanan setiap minggu, beta udah melakukan yang beta bisa, ya. Jemaat gak ada juga beta tetap antusias. Kenapa Tuhan tetap kasih masalah ini sama beta? Kita harus ngerti maksud Tuhan dalam setiap masalah kita, supaya kita bisa diubahkan, hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan. Karena itu yang kedua, kita harus memahami sebuah proses. Bilang dong kanan kirinya, siap diproses bro. Siap diproses bro. Jadi kita tahu kita diproses itu kita udah siap. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Itu udah pasti. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita boleh baca sama-sama. Baca dengan suara yang lantang, karena dengan suara yang lantang itu
dengan suara yang lantang tuh kita meyakini bahwa firman Tuhan itu hidup, firman itu ya dan amin dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca dengan kuat, dengan lantang supaya kita menandakan bahwa kita yakin, kita mengingini, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Itu saudara, kita harus punya iman kepada Tuhan, kita percaya. Masalah yang kita hadapi itu ya sudah, masalah itu bukan masalah yang melebihi kekuatan kita. Kita punya Tuhan. Ya. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kualitas rohani yang mulia di mata Tuhan. Proses hidup itu akan terus berlangsung selama seumur hidup kita. Selama kita masih dikasih napas, selama jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih kembang kempis, bernapas, proses bersama Tuhan itu akan terus berlanjut, saudara. Karena apa? Tuhan bilang supaya kita menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan. Untuk mencapai kesempurnaan itu butuh integritas. Gak bisa kalau cuma hari ini doang, besok doang, atau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, gak bisa. Kita harus punya integritas bahwa kita siap diproses Tuhan selama seumur hidup kita. Sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu baru kita ditanggalkan semua beban, semua masalah, semua ujian. Itu baru kita ditanggalkan. Ya. Jadi yang ketiga itu kita harus punya iman pada Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita tuh mampu melewatinya bersama Tuhan yang pasti, bukan dengan kita sendiri. Ya, kita harus minta tuntunan Tuhan. Ya. 3 ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. Ini sebagai penutup. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Luar biasa gak saudara? Ya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, gak cuma satu. Udah pencobaannya banyak, disuruh bahagia lagi. Susah gak? Cobaannya banyak, suruh bahagia lagi. Tapi itu yang firman Tuhan bilang. Karena apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu salah satu kualitas rohani kita tadi. Kita menjadi tekun, pribadi yang tekun, pribadi yang taat. Itu salah satu kualitas rohani dalam hidup kita. Ya, dan dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah itu kalau udah matang enak, saudara. Coba masih muda. Oh, mungkin ada yang suka mangga muda, asam-asam. Mungkin ada yang suka. Kalau beta sukanya yang matang, saudara. Ya. Ya, supaya kita memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Jadi percobaan itu buat kita menjadi sempurna dan utuh dengan ketekunan kita, ketaatan kita terhadap apa? Firman Tuhan. Kembali lagi. Dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Jadi kita udah tahu sekarang bahwa masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti akan ada. Gak ada satu yang selama masih hidup di dunia luput dari masalah. Masalah itu pasti ada. Karena dari masalah itu kita akan terus diproses. Kita akan terus diproses
sampai kita mendapatkan kualitas rohani yang mulia di mata Tuhan. Amin. Karena itu tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Tetaplah belajar untuk setia memahami sebuah proses. Dan yang ketiga adalah tetap beriman kepada Tuhan bahwa kita mampu melewati masalah. Amin.